Shalom, Assalamualaikum, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia Maju Bapak Jokowi. Di sini saya ingin menyampaikan menginfokan 3 poin Bapak Jokowi. Baik Bapak Jokowi, saya lanjut pada poin ke-1. Saya mengucap thanks banget, saya mewakili kaum lemah, kaum miskin, kaum yatim dan sebagainya, mengucap thanks banget buat Bapak Jokowi dan tim Indonesia Maju, khususnya Bapak Jokowi telah menanggapi sepuluhan video di channel kami, di mana channel tim DPPN kami ada, saya di sini penyambung lidah kaum miskin, kaum lemah, yatim dan sebagainya. Dan saya mengucap thanks banget untuk sekian kali buat Bapak Jokowi telah menanggapi, mengikuti puluhan video yang kami publikasikan, dan kami telah sumbangsi kami untuk tim DPPN kepada Indonesia sudah 350 pelaku baik sewilayah se-Indonesia, NTT, Ambon, Maluku juga masuk di dalamnya. Bapak Jokowi telah menanggapi dan pelaku jumlahnya 350, di mana ada kepala desa, pihak hukum dan penguasa, pemimpin dan sebagainya ditangkap, diambil sita kekayaan dan sebagainya. Bahkan bagi kalian yang belum ingat, jadwal Anda sudah dekat, Anda menunggu aja, Anda akan kena diciduk juga. Sebab apa? Kami adalah bayang-bayang Bapak Jokowi. Kami menjalankan visi misi Bapak Jokowi, dan di sini saya meminta thanks banget juga buat kaum lemah, kaum miskin, yatim dan sebagainya selama ini mendukung kami dan siap menjadi saksi dan sebagainya, telah membantu Bapak Jokowi. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tanpa Yang Maha Kuasa, tentunya semuanya tidak ada apa-apanya. Baik, saya sangat lucu kelompok sakit hati yang ada mencemooh dan lain sebagainya dan lainnya Bapak Jokowi, bahwa video kami tentang kasus dan sebagainya ini adanya videonya gelap, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak bahasa tinggi dan sebagainya. Saya mau bilang pada kalian yang mencemooh dan sebagainya, kami mempunyai aktivitas juga. Kami meluangkan waktu untuk membantu keluhan, menyelesaikan sebagainya kaum lemah, kaum miskin, yatim dan sebagainya, tentang kasus-kasus baik kasus yakni HAM, hak asasi manusia. Dan kami telah meluangkan waktu menyelesaikan itu dengan kasih Tuhan Yesus yang nyata. Dan saya sangat lucu buat kalian. Saya ingin banyak buat Anda semua bahwa sumbangsi apa yang Anda sudah buktikan untuk Indonesia, kami sudah. Dan saya mau bilang pada Anda bahwa ngacalah muka Anda, CPU Anda diasah baik-baik, mata batin Anda diasah. Anda jangan memegang satu jabatan dan sebagainya, Anda melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan kelompoknya, golongan sakunya, bahkan kantongnya. Baik, saya ingin menjelaskan bahwa saya semasa saya ke belakang lagi, zaman kepemimpinan Pak SBY, saya telah menyelamatkan 50 wanita dalam hal ini ada kasus TKW yang diiming-iming ke Malaysia dengan gaji 5 juta. Tahu-taunya kok ditampung di lokasinya di Kabupaten Kupang, di Oesao. Waktu itu saya membuat ketikan dan sebagainya ke media Pos Kupang, tapi tidak menemu pegawai satupun. Saya menyisip tiap ketikan saya pun di ambang pintu, entah diambil, dibacakan, tidak pun saya tidak mengetahui. Tapi yang jelasnya saya membawa langsung ke media Timex, yakni saat itu media Timex ini masih menyewa satu tempat di mana di lokasi kota Kupang, wali kota, namanya Hollywood, pas tengah-tengahnya Los Panjang, sebelahnya Gua Monyet. Nah, di tengah-tengah itu saya ketemu dengan ketuanya. Saya mau empat mata saya menyampaikan tolong mengeksekusi kasus ini.
mengapa saya mengetahui kasus tentang TKW ini? Bangunan tua kami DPKN ini adalah segala suka duka siapapun dengan tiba-tibanya di bawah langsung ke tempat tinggal kami dan menyampaikan semua itu, dan bukti itu anak pasangan Pak dan Ibu mengalami penindasnya, ibunya diambil tanpa mengetahui suaminya. Kasus itu hingga booming heboh se-Indonesia, bahkan jumlahnya tuh bisa mencapai ya 170 atau 120. Pak SBY sangat mengetahui itu sebab Pak SBY sempat mempublikasi heboh semua TV, media televisi, media cetak dan sebagainya mengetahui, dan bahkan saat ini Timex sudah maju dan gedungnya mewah di Liliba, di Kota Kupang nama Liliba itu lumayan. Kami thanks banget buat tim itu, media Timex, dan banyak kasus yang saya ingin menyampaikan saat itu, tapi ya mau bilang apa, semua ini adalah money politik, bisnis suap dan sebagainya. Dan baik bahkan PT CV gelap yang waktu itu kasus TKW diciduk dan sebagainya, bahkan pemimpin penguasa pun ada. Dan bukan hanya itu, saya mau bilang pada kalian semua, hati-hatilah. Kalau Anda sudah punya jabatan, jalanilah dengan kasih Tuhan yang nyata. Jangan masalah bisnis suap dan sebagainya Anda kejebak. Hati-hati, sebab Anda tidak mengetahui banyak yang sudah teleskop sudah melihat Anda, dan Anda yang belum ditangkap dan dieksekusi, ingat jadwal Anda sudah dekat. Saya mau bilang bahwa waktu boomingnya kasusnya saya naikkan tentang TKW itu, Pak SBY, saya mau bilang menanyakan bahwa kasus Pak SBY sudah sampai di mana ya, kok hilang, tidak dipublikasikan lagi tentang kasus-kasus itu. Baik, selanjutnya saya masuk pada masalah ada dinamakan UN spasi Swiss Sindo, dinamakan adalah UN adalah United Nations Swiss Indonesia, di mana adalah hubungan nasional Swiss dan Indonesia. Mengapa ada hubungan itu? Di mana bapaknya Ibu Megawati ini menyimpan aset Indonesia, baik itu dengan bentuk batangan emas dan sebagainya di Bank Swiss. Maka itu ada namanya United Nations Swiss Indonesia, hubungan nasional Swiss dan Indonesia. Nah, saat ini Bapak Jokowi telah mengapa sekian lama, 2 kali saya juga sempat ketua, kami dilantik satu NTT, kumpul setiap wilayah masing-masing, kami menjalankan sekian bulan, namun nihil. Kami semua mengalami sakit hati dan sebagainya, tapi semua ini adalah, saya mau bilang baginya bapak, kakak, adik semuanya mengikuti saat itu, mengumpul fotokopi kakak, KTP, masuk ke foto. Saya mau bilang, saya sudah membuka ini bahwa yang menghandle, menipu dan sebagainya adalah dinamakan Pak Ibu Cendana, di mana Pak Tommy yang saat ini kasus BLBI dan sebagainya. Dan saya ingin menanyakan bahwa kasus Pak Tommy, Pak Ibu Cendana ini sudah sampai di mana ya? Dan saya menghimbau kepada kaum lemah, kaum miskin, dan sebagainya se-Indonesia, baik itu NTT, masuk juga NTT Ambon, Maluku, dukunglah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi telah mengambil alih semua ini. Dan ingat satu hal, masa kepemimpinan pemimpin yang lalu-lalu tidak sama ke Bapak Jokowi. Dan Pak Ibu Cendana ini susah loh dieksekusi dan sebagainya, bahkan lagi hasilnya diambil. Nah, saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu kakak adik semua sempat mengikuti itu, bahwa bukannya hak kekayaan yang sudah simpan itu bahkan sudah pindah-pindah lagi. Bahkan tetangganya Indonesia, contohnya saya kasih contoh saja, contoh kayak Malaysia ataupun apanya sudah maju, itu memakai dana itu, simpanan itu
Dan saya mau bilang bahwa saat inilah Bapak Jokowi telah mengambil kembali pelan-pelan, dan dukunglah Bapak Jokowi dengan dukungan doa, dukungan yang tulus untuk Bapak Jokowi, PDIP, dan Mama Megawati untuk visi misi untuk menuju Indonesia maju. Dan saya masuk lagi tentang kasus selanjutnya, kasus 01 tentang lahan yang heboh yang lalu di Sumba. Saya mau bilang bahwa Pak 01 NTT, Pak FBL, layanilah dengan kasih Tuhan, jangan dengan emosi dan sebagainya. Kalau tidak, sudah sempat video itu katanya Pak capek, dan udah capek tidak mau ingin lagi, banyak kok bisa menggantikannya gitu. Jadi saya mau bilang bahwa baliho kami juga, DPKN kami tidak menyangkal itu atas sumbangannya Pak 01 NTT yang lalu. Nah, tapi saya mau bilang ini satu contoh. Saya mau bilang bahwa kasus-kasus lahan ini sangat banyak, bahkan se-wilayah NTT, kota, kabupaten, pedesaan, semuanya mengalami penindasan sebagai si pemilik sah. Bahkan penguasa pemimpin sebagai sudah mendapatkan jatah pun malah menindas, mengutus yang lain untuk sabotase dan sebagainya kepemilikan tanah pusaka yang masing-masing miliki itu. Yang saya minta Bapak Jokowi tolong utus tim Mabes untuk menyelesaikan semua kasus-kasus ketidakadilan yang ada di Indonesia ke wilayah bahkan NTT, Ambon, Maluku. Dan kami tim siap untuk membantu, bahkan kasus AM dan L, maksudnya ibu dan anak. Kok sangat lucu sekali, sekian lama banyak yang demo, buat aksi dan sebagainya, tidak ada titik temu. Saya dengan tim mengecam yang menunggangi semua ini. Saya yakin video kami dipublikasikan di waktu hitungan ketiga atau dalam waktu 1 minggu, semua ini akan kebuka, dan pelaku yang melakukan kegiatan pembunuhan ibu dan anak ini, saya yakin akan kebuka dalam waktu 1 minggu paling cepatnya, hitungan ketiga, dengan Bapak Kapolda yang menggantikan Kapolda lama ini. Saya yakin akan diselesaikan secepatnya. Baik, saya mau bilang saya makasih banyak buat aliansi dan sebagainya yang telah sebelum sesudah kami ada yang mengikuti tentang jejak kami dan sebagainya. Kami thanks banget, baguslah. Dan saya mengimbau untuk kaum lemah, kaum miskin, dan sebagainya, masalah keadilan, jangan takut, ungkapkanlah. Anda takut, kami siap membantu. Sebab apa? Kami menjalankan visi misi Bapak Jokowi. Pembukaan 19 Undang-Undang 1945, penjajahan India di dunia dihapuskan, 5 sila Pancasila, dan pembukaan Sumpah Pemuda, bahasa satu bahasa Indonesia. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Jokowi pada poin kedua, tentang pencucian uang Bapak Jokowi. Temuan takutnya temuan KPK dan sebagainya itu Bapak Jokowi, itu ada 3 pola Bapak Jokowi, ada A, B, C. A-nya Bapak Jokowi, si pemegang kekayaan ini mengalihkan hak kekayaan ini ke anak mantunya, ke adiknya, kakaknya, om, dan bahkan kawin mawinnya Bapak Jokowi. Mengapa melakukan itu? Takut ketangkap temuan memiliki kekayaan yang tidak masuk logika. Baik, saya mau bilang bahwa tentang poin B lagi Bapak Jokowi, si pemilik kekayaan ini mengambil tetangganya atau kawannya yang diyakini untuk menyimpan, melaksanakan aset kekayaannya itu untuk melanjutkannya. Dan bahkan sangat lucu sekali, bahkan lalu tim khusus yang puluhan tahun yang lalu KPK datang mengeksekusi dan sebagainya,
yang posisi aman tuh OJK, BPK. Coba cek BPK, OJK, pasti deh ada temuan penyalahgunaan dana, bisnis suap dan sebagainya. Bukan masalah apa. Kan lucu. Semua ini kan ada kepengawasan, apa yang menangani masalah keuangan ini kan tidak ada temuan, sangat lucu sekali. Dan saya masuk lagi banyak kasus-kasus yang ada di sekitar wilayah di Indonesia, bahkan NTT, Amun Maluku, NTT. Banyak kasus-kasus ibu anak, kasus pak ibu anak dan sebagainya itu hilang begitu saja. Dan saya mau bilang, Anda hati-hati, waktu Anda sudah dekat. Dan saya mau bilang bahwa sangat lucu sekali Anda melakukan pola main yang sangat tidak manusiawi. Ingat sila kelima, keadilan sosial. Dan baik, saya masuk pada poin C lagi Bapak Jokowi, bahwa dia yang pemilik kekayaan ini, dia mengalihkannya langsung simpan ke, contohnya ke Malaysia, contohnya ke Taiwan dan sebagainya, untuk menyembunyikan semua itu. Dan selanjutnya saya mau menyampaikan kasus tentang Pak Tom Naat dengan SMS Finance. Jelas-jelas SMS Finance telah melawan hukum, tidak mengikuti ketentuannya ada. Kok kasusnya tahun lalu sudah sekian lama bulan hingga saat ini belum diselesaikan. Saya minta diselesaikan secepatnya kasus ini. Bahkan kalau bisa pihak pengadilan yang melakukan bisnis suap dan sebagainya dihentikan dan dipecat saja Bapak Jokowi, digantikan dengan yang lain yang menjalankan 5 sila Pancasila dan menjalankan visi misi Bapak Jokowi. Bukan hanya masalah itu, sangat lucu lah di Kota Kupang lagi heboh setiap wilayah. Contohnya kelompok sakit hati ingin membalas sakit hatinya, memakai anak kecil, anak masih kecil, SMP gitu, SLTA gitu, SLTP SMP, melakukan mengutus si penguasa ini, mengutus dengan memukul pohon pisang dan sebagainya hingga tumbang sudah sekian lama bulan. Kami ingin menanganinya, kami kasihan. Kami cuma mau bilang, Anda hati-hati, cepat lambat Anda akan dapat getahnya, Anda akan dapat apa yang Anda buat. Dan saya meminta yang tidak sanggup di tingkat kecamatan hingga bawah memimpin setiap wilayah di Kota Kupang, tidak sanggup, ganti aja. Katanya bijaksana dan sebagainya, kok fakta lain. Sangat lucu sekali. Bahkan batas-batas tanah, pohon juga dihilangkan sebagainya. Itu maksudnya apa? Baik Bapak Jokowi, saya mau bilang lagi, pensiunan kepolisian, pensiunan bea cukai yang masih aktif dan sebagainya, sipil, swasta, dicek aja Bapak, selidiki Bapak Jokowi, ada temuan pencucian uang dan sebagainya Bapak Jokowi. Baik, saya masuk pada poin ketiga. Saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kami jalankan ini, saya kembali pada awal bahwa kami menjalankan dengan kasih Tuhan yang nyata, kasih Tuhan nyata. Dan saya mau bilang pada kalian kelompok sakit hati, Anda yang menunggangi dan sebagainya, kasus-kasusnya ada di NTT dan sebagainya, kami sangat mengetahui siapa Anda ini. Dan ingat, Anda lupa, hukum alam itu abadi, Anda akan mendapatkan itu. Dan saya mau bilang bahwa hati-hatilah Anda melakukan, Anda ditugaskan dan sebagainya untuk melaksanakan visi misi Bapak Jokowi. Kok Anda tidak menjalankan, Anda cuma hanya manis di depan aja, di belakang pahit. Maksudnya Anda cuma awal menunjukkan wah Anda bisa hebat dan sebagainya, tahu-tahu selanjutnya Anda mulai melakukan bisnis suap, penindasan dan sebagainya. Saya mau bilang Bapak Jokowi, di NTT, di Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang sebagainya, TTS, ada sistem teknik polisi menindas setiap penjual yang ada di setiap jalan atau di ke dalam kaum lemah, kaum miskin dan sebagainya, itu katanya mesti menunjukkan bukti vaksin. Kalau tidak, dicopot dan tidak boleh dijual jualannya. Saya sangat lucu sekali.
Anda paham tidak? Anda buka tidak? Pembukaan Undang-Undang 1945 itu kan penindas penjajahan di atas dunia ini dihapuskan. Kok Anda menjajah sebagai, dan Anda lupa, Anda selalu menjadikan kaum lemah, kaum miskin dan sebagainya sebagai tameng untuk kelompoknya, golongan sakunya, kantong Anda. Anda penyambung kaki tangan Bapak Jokowi di lapangan ini melakukan tugas tanggung jawab jelas-jelas sangat eksklusif, mementingkan kelompoknya, golongan, kantongnya, bahkan sakunya, menindas kaum lemah, kaum miskin dan sebagainya. Bahkan kota Kupang, NTT juga mengalami itu. Kan Bapak Jokowi sudah publikasi bahwa jangan memaksa yang tidak mau divaksin. Layani, jangan membuat satu statement ketentuan yang menjebak Anda sebagai pemimpin penguasa. Anda lupa, Anda boleh membuat statement ketentuan yang ada dengan bahwa didukung oleh undang-undang. Ingat, kami juga kaum miskin, kaum lemah ditindas, didukung, dijamin oleh undang, namanya pasal 28 tentang hak asasi manusia. Dan pembukaan Undang-Undang 1945 sudah jelas penjajahan di dunia ini dihapuskan. Kok Anda masih waduh lucu sekali CPU Anda. Jangan, saya bilang Anda. Dan baik Bapak Jokowi, ada pemalsuan dokumen tentang pembangunannya, ada diselidiki baik-baik, tim KPK dan sebagainya diselidiki baik-baik. Belum sampai bobot sudah menaikkan bobot, dan pembangunan itu tidak mengikuti spesifikasi. Dan bukan hanya itu Bapak Jokowi, bahkan banyak Bapak Jokowi. Saya mau bilang Bapak Jokowi, kembali pada kasus selanjutnya, kasus Pak Muhammad Kece, pendeta Muhammad Kece, yang pelakunya Napoleon, yang memiliki pangkat bintang. Sudah sampai di mana ya? Kok hilang? Sudah ditangkap, diselesaikan atau belum gitu? Maksudnya dipublikasikan aja, jangan ditutup gitu. Habis selanjutnya Bapak Jokowi, kasus-kasus yang banyak itu, contohnya saya mau bilang yang saya sampaikan yang sekian bulan lalu tentang keagamaan non muslim dan muslim. Saya sudah bilang, saya bukan ingin menista, mengacaukan dan sebagainya hubungan non muslim dan muslim. Saya menjelaskan bahwa kalau Bapak Jokowi sahkan saja Bapak Jokowi kitab suci kaum muslim itu digantikan bahasa Indonesia saja, mengikuti pembukaan Sumpah Pemuda bahasa 1 bahasa Indonesia Bapak Jokowi, supaya jelasnya. Saya sangat lucu temuan di Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, kampung yang ada OEK dan sekian titik, Kabupaten Kupang, Tes Batan dan sekian titik, dan bahkan sekian banyak itu. Kok pemimpinnya itu agama non muslim, kok melakukan tugas tanggung jawabnya tuh tidak adil gitu. Kok masalah ekonomi bisa non muslim pindah ke muslim? Hal ini saya sudah sampaikan, saya tidak menyampaikan lanjut lagi. Saya ingin hanya menyampaikan fakta yang ada, dan bahkan saya mau bilang lagi, menanyakan kepada pemimpin yang ada di Kota Kupang, NTT ini, saya menanyakan bantuan sosial, bantuan bencana yang tahun lalu kejadian sudah sampai di mana ya? Kok atau data-data hilang, atau mengalihkan ke pembangunan lain yang tidak masuk akal itu. Membangun, lihatlah sikon. Semoga pembangunan dibangun itu awet aja gitu. Jangan sampai belum sampai 3-4 bulan sudah dimakan usia atau dilalap, dihabiskan oleh alam. Baik Bapak Jokowi, cukup sekian saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Jokowi, inilah yang saya sampaikan. Salam Indonesia Maju Bapak Jokowi.